Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyakul Tom dengan NIM 22050347 akan melakukan presentasi laporan melalui PPT ini. Pengukuran beban kerja dan penentuan jumlah tenaga kerja optimal menggunakan metode Workload Analysis atau WLA pada PT Rimba Kencana Bali. Yang saya hormati Ibu Mary Andriani. Selanjutnya. Pendahuluan. Pada era globalisasi, perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Beban kerja yang tidak seimbang, baik over capacity maupun under capacity, berdampak pada performa karyawan dan biaya operasional. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis beban kerja guna menyeimbangkan antara jumlah tenaga kerja dan volume pekerjaan yang ada di perusahaan. Landasan teori. Metode WLA digunakan untuk menghitung beban kerja berdasarkan waktu standar, performa pekerja, dan allowance. Analisis dilakukan dengan mengukur aktivitas, produktivitas, dan non-produktif, serta memperhitungkan faktor-faktor penyesuaian seperti kelelahan, kondisi kerja, dan kebutuhan pribadi. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode WLA dan work sampling. Penilaian dilakukan terhadap aktivitas pekerja, produktivitas, dan waktu kerja untuk menentukan waktu baku dan beban kerja aktual. Konsep WLA. Metode WLA digunakan untuk menghitung beban kerja berdasarkan waktu standar, performa pekerja, dan allowance. Analisis dilakukan dengan mengukur aktivitas produktif dan non-produktif, serta memperhitungkan faktor-faktor penyesuaian seperti kelelahan, kondisi kerja, dan kebutuhan pribadi. Hasil work sampling. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa elemen kerja memiliki tingkat produktivitas tinggi dengan beban kerja lebih dari 100%. Misalnya, perbaikan veneer 133,90% dan pengampasan 113,4%. Hal ini menandakan bahwa pekerja mengalami overload dan membutuhkan penyesuaian jumlah tenaga kerja. Rekomendasi jumlah tenaga kerja. Berdasarkan analisis WLA, direkomendasikan penambahan tenaga kerja pada elemen kerja dengan overload. Misalnya, pengeliman veneer memerlukan 4 pekerja tambahan dari 10 menjadi 14 orang. Tujuannya untuk menyeimbangkan beban kerja menjadi kurang dari 100% agar produktivitas tetap optimal. Selanjutnya yaitu solusi dan implikasi. Beberapa solusi alternatif dapat diterapkan seperti job rotation, rekrutan part-time, atau peninjauan ulang deskripsi kerja. Dengan perhitungan WLA, perusahaan dapat menghindari pemborosan biaya atau overworking pegawai, serta meningkatkan kinerja dan keselamatan kerja. Kesimpulan dan saran. Metode WLA terbukti efektif dalam mengukur beban kerja dan menentukan jumlah tenaga kerja optimal. Disarankan, perusahaan melakukan evaluasi rutin terhadap beban kerja dan penempatan tenaga kerja untuk menjaga efisiensi dan produktivitas jangka panjang. Baik, sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan dari audiens? Baik, izin bertanya. Baik, silakan. Penerapan metode workload analysis atau WLA. Baik, untuk tujuan utamanya yaitu untuk mengukur beban karyawan secara akurat dan menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal. Dengan demikian, perusahaan dapat menyeimbangkan antara kapasitas kerja dan volume kerja, dan menghindari overworking maupun pemborosan tenaga kerja, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Apakah puas dengan jawaban saya? Baik. Untuk saudara Surya, apakah ada pertanyaan? Baik, silakan. Baik. Bentar ya. Baik,
Untuk jawabannya itu hasil analisis WLA menunjukkan beberapa aktivitas secara keseluruhan memiliki beban kerja melebihi 100%, seperti perbaikan venir 133,90% dan pengampasan 113,4%. Nah, di sini menandakan terjadinya overload. Maka, rekomendasi yang diberikan adalah penambahan tenaga kerja pada aktivitas yang mengalami overload. Misalnya penambahan pekerja pada bagian pengeleman venir dari 10 menjadi 14 orang. Agar apa? Agar beban kerja menjadi kurang dari 100% dan produktivitas tetap berjalan dengan optimal. Apakah jawaban saya puas? Baik. Terima kasih untuk Rio Afdal dan Surya Saputra. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.